Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai mempelajari bab selanjutnya, yaitu mengenai sistem pencernaan makanan. Di pertemuan sekarang kita akan mempelajari sistem ini mulai dari pendahuluan sampai ke rongga mulut terlebih dahulu ya. Nanti kita akan sambung lagi ke video berikutnya. Oke. Di sistem pencernaan makanan atau disebut juga sistem digesti ya. Nah, ini adalah kalau kita bilang ini adalah proses pencernaan makanan, itu adalah proses mengubah makanan dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Ya, dari yang butiran besar-besar makanan ini menjadi yang lebih halus gitu ya. Nah, kita sudah tahu bahwa pada hewan tingkat tinggi pencernaannya secara ekstrasel gitu ya, sedangkan pada hewan tingkat rendah pencernaannya secara intrasel. Misalnya protozoa yang bersel satu, maka mereka mencerna di organel sel. Tapi kalau makhluk tingkat tinggi, maka dia mencernanya di organ, misalnya di lambung gitu ya, di mulut gitu ya, di usus halus. Nah, itu kan bukan di dalam sel, tapi di dalam organ. Nah, kita juga sudah tahu bahwa ada dua proses pencernaan. Yang pertama adalah pencernaan makanan secara fisik, yaitu menggunakan alat-alat. Nah, ini mengubah bentuk makanan kasar menjadi makanan yang lebih halus. Sedangkan yang kedua, proses pencernaan secara kimiawi, ini adalah mengubah senyawa kompleks ya dari polimer menjadi monomer, menjadi senyawa yang lebih sederhana. Biasanya ini menggunakan enzim-enzim pencernaan, ya. Nah, proses yang terjadi pada saat kita memasukkan makanan ke dalam mulut gitu ya, maka yang pertama adalah ingesti, yaitu di mulut itu terjadi proses penelanan, kemudian digesti terjadi proses pencernaan. Tadi secara dua proses ya, ada mekanik dan ada kimiawi. Kemudian yang ketiga setelah digesti kemudian diabsorpsi, yaitu penyerapan. Yang diserap adalah yang kita sebut dengan nutriennya atau sari-sari makanannya. Yang terakhir adalah eliminasi atau defekasi, yaitu membuang limbah yang tidak tercerna, gitu ya. Nah, jadi prosesnya ada 4 nih ya. Nah, sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari yang pertama adalah saluran gastrointestinal yang kita sebut dengan saluran pencernaan, atau orang sering menyebutnya GI, gastrointestinal ya, saluran gastrointestinal. Ini memanjang dari mulut sampai ke anus, ada mulut, faring, oesophagus, kerongkongan ya, kemudian lambung, usus halus, usus besar dan anus. Dan yang tidak kalah penting adalah kelenjar aksesori yang kedua. Selain saluran ada kelenjar aksesorinya, gitu ya. Ini ada kelenjar ludah, kemudian pankreas, kemudian hati, kemudian kantung empedu. Jadi ini adalah bagian yang menghasilkan sekret, gitu ya. Sekretnya diantaranya yang terbesar adalah enzim. Nah, jadi ini adalah alat-alat pencernaan kita. Mulai dari rongga mulut, di dalamnya ada lidah, ada gigi, ada kelenjar ludah, gitu ya. Kemudian ada kerongkongan, oesophagus. Kemudian berlanjut pada lambung. Kemudian ada usus halus yang dibagi 3 bagian, duodenum, yeyunum, ileum. Kemudian ada usus besar. Ini yang naik, yang mendatar, yang turun. Kemudian yang sigmoid dan yang terakhir adalah anus. Ini kita akan pelajari satu persatu ya. Yang pertama adalah saluran gastrointestinal atau GI atau saluran pencernaan. Nah, saluran ini kan kayak apa ya? Apa namanya tuh? Pipa gitu ya. Kayak selang gitu ya. Nah, nih selang atau saluran ini kemudian kita lihat susunan anatominya dari bagian luar ke dalam. Jadi kalau ada saluran ini bagian luar, kemudian ini bagian dalamnya. Ini bagian dalamnya, gitu ya. Ini bagian luarnya, ini bagian dalamnya, gitu ya. Nah, paling luar itu ada lapisan namanya serosa. Serosa, kemudian di sebelah dalamnya ini adalah muscularis atau otot, kemudian di sebelah bawahnya otot adalah submucosa, kemudian bagian yang terdalam ini yang berbatasan dengan salurannya
dengan rongganya ini adalah lapisan mukosa, gitu ya. Nah, lapisan serosa berarti yang bungkus saluran ini di sebelah luar. Nah, ini terdiri dari jaringan ikat atau mesotel squamosa yang terdiri dari dua bagian, yaitu peritoneum visceral dan peritoneum parietal. Peritoneum visceral ini yang bungkus di permukaan organ pencernaan, yang bungkus di permukaannya kerongkongan, di permukaannya lambung, dan sebagainya. Sedangkan yang peritoneum parietal ini yang nempel di rongga perut. Kita sering menyebutnya lapisan rongga perut, peritoneum parietalnya. Ya, ini yang nempel di rongga perut. Nah, ini yang lebih longgar, agak jauh jaraknya dari si organnya. Sedangkan yang visceral itu yang nempel di permukaan luar organnya. Ya. Kemudian di bawahnya ada lapisan otot atau muskularis. Nah, ini seratnya ada 3 macam. Serat yang memanjang, serat yang melingkar, kemudian ada serat yang miring atau oblik. Jadi ada yang longitudinal, ada yang melingkar, ada yang sirkular. Jadi 3 otot ini kalau dia kontraksi bareng-bareng, yang memanjang itu gini-gini, misalnya gitu ya. Yang sirkular itu sedangkan yang longitudinal ini karena dia miring dia gini-gini. Nah, kalau bareng-bareng mereka bergerak gitu ya, kontraksi bareng-bareng, maka menghasilkan gerakan mengaduk-aduk gitu ya. Atau ada orang bilang juga peristaltik gitu ya. Nah, ada alat pencernaan yang otot ini 2 lapis aja, longitudinal sama melingkar aja. Ada yang punya 3 lapis, ototnya 3-tiganya ada gitu ya. Nah, kalau yang 3 lapis, 3 macam serat otot ini dia punya, longitudinal punya, sirkular punya, oblik punya, maka hasil pekerjaan dari kontraksi ototnya adalah mengaduk-aduk. Tapi kalau punya 2 lapis aja, longitudinal dan sirkular, maka hasil pekerjaannya adalah meremas-remas atau peristaltik, gitu ya. Nah, di beberapa bagian lapisan otot polos ini bermodifikasi menjadi berbentuk cincin atau yang kita sebut dengan sphincter. Sphincter. Nah, ini bisa kalau kontraksi maka cincinnya rapat gitu ya. Nah, kalau relaksasi cincinnya terbuka gitu ya. Ini yang kemudian mengendalikan pembukaan dan penutupan saluran gastrointestinal ini. Misalnya ada di permukaan lambung, di akhirnya lambung, atau di ujungnya anus gitu ya, di bagian akhir dari anus. Nah, di dalamnya lapisan otot ini adalah submukosa. Ini adalah jaringan ikat longgar. Jaringan ikat areolar itu jaringan ikat longgar, ada pembuluh darahnya, ada sarafnya, ada jaringan limfanya gitu ya. Nah, ini semua disebut dengan plexus ya, ada yang disebut dengan plexus Meissner atau plexus submukosa. Nah, ini adalah di dalamnya ada saraf-sarafnya yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom ya. Nah, yang terakhir di bagian dalam yang kemudian berbatasan dengan salurannya gastrointestinal adalah lapisan mukosa. Nah, berarti dia tuh yang kontak dengan makanan yang masuk gitu ya. Lapisan ini melindungi dinding saluran pencernaan, mengeluarkan zat dan menyerap produk akhir dari pencernaan makanan. Tergantung dia letaknya di mana. Kalau letaknya di usus halus bagian akhir ya si lapisan ini juga melindungi si jonjot-jonjot atau fili-fili permukaan usus halus untuk proses penyerapan gitu ya. Nah, di mukosa ini ada epitel, ada lamina propria. Nah, epitelnya kita kenal bahwa kita udah belajar di waktu kita belajar jaringan, sel dan jaringan ya. Nah, pada alat pencernaan bentuk dari epitelnya adalah epitel silindris lapis atau epitel kolumnar sederhana, tapi ada juga di beberapa tempat epitel pipih berlapis banyak atau epitel squamosa berlapis ya. Nah, epitel ini biasanya menghasilkan kelenjar. Nah, kalau epitel menghasilkan kelenjar itu adalah kelenjar eksokrin. Nah, kalau dia ada kelenjarnya berarti dia ada sel gobletnya. Sel gobletnya lah yang mengeluarkan sekret. Nah, di seluruh permukaan alat pencernaan, saluran pencernaan ini dilapisi oleh mukus atau lendir yang tebal. Nah, sehingga kemudian sel goblet lah ini yang berperan untuk memproduksi si lendir-lendir tadi.
Nah, selain itu ada juga kelenjar endokrinnya. Selain eksokrinnya ada, endokrinnya juga ada. Nah, kelenjar-kelenjar endokrin yang ada di epitel di sebelah dalam dari alat pencernaan ini itu akan menghasilkan hormon, gitu ya. Hormon-hormon yang bekerja di sistem pencernaan. Ada banyak hormon yang bekerja di sistem pencernaan. Nanti kita pelajari. Nah, kemudian di sebelah luarnya ada namanya lamina propria. Ya, lamina propria itu terdiri dari jaringan ikat longgar, areolar, kemudian karena dia jaringan ikat ada serabut kolagennya, ada serabut elastinnya, kemudian ada pembuluh darah, pembuluh limfe, gitu ya. Ini juga yang memberi nutrisi pada lapisan epitel atau bagian-bagian yang lain di sistem pencernaan, kemudian mendistribusikan hormon. Nah, hormon ini juga dihasilkan di alat-alat pencernaan. Nah, kemudian dia juga punya sistem pertahanan juga ya. Ada mukosa yang terkait dengan jaringan limfoid. Jadi ini di sistem pertahanan. Disebut dengan MALT. Ini mukosa associated lymphoid tissue. Nah, jadi ini isinya adalah jaringan limfe. Kemudian ada menghasilkan makrofag yang melindungi dinding-dinding saluran pencernaan dari patogen yang kemudian masuk tidak sengaja bersama makanan yang kita makan. Nah, jadi di setiap bagian tubuh kita tuh ada sistem pertahanan berlapis-lapis ya. Ini ada MALT-nya gitu. Nah, ini gambarnya. Berarti yang paling luar adalah serosa. Ya, ini serosa. Kemudian di bawahnya adalah muscularis atau ototnya. Nah, ini adalah ototnya. Muscularis. Nah, ini ya. Ini ototnya. Tadi ini serosa. Nah, ini muscularis, kemudian bawahnya adalah submukosa. Nah, ini adalah submukosa, ini yang lebih putih. Nah, ada kelenjar-kelenjarnya, gitu ya. Kemudian di sebelah dalamnya adalah mukosa yang paling dalam. Ini adalah lumennya atau salurannya yang kontak dengan makanan yang kita telan, gitu ya. Nah, ini lihat ya, ada pembuluh darah, saraf, ya, arteri, vena, dan sebagainya. Lengkaplah di situ, tuh ya. Nah, itu adalah saluran gastrointestinal. Nah, ada banyak saraf yang bekerja di sistem pencernaan. Ada dua rangkaiannya, gitu ya, yang mengatur sistem pencernaan. Ada saraf intrinsik dan ada saraf ekstrinsik. Gampang tuh ingat-ingatnya. Yang satu intrinsik, yang satu pasti ekstrinsik ya. Ya, saraf intrinsiknya namanya ANS, enteric nervous system atau sistem saraf enterik, gitu ya. Nah, ini terdiri dari dua bagian, gitu ya. Terdiri dari CNS terdiri dari ratusan juta neuron tersebar dari kerongkongan sampai ke anus. Ada dua kelompok nih, plexus itu dua kelompok ya. Ada plexus myentericus dan plexus submucosa. Tapi dia punya nama sinonimnya. Yang plexus myentericus disebut dengan plexus Auerbach, sedangkan yang plexus submucosa disebut plexus Meissner. Nah, ini punya peran masing-masing ya. Yang plexus Auerbach ini terletak di antara lapisan otot poros longitudinal dan melingkar. Tadi kan ada yang ototnya 2 lapis, ada yang 3 lapis. Yang pertama adalah yang longitudinal, kemudian di bawahnya ada sirkular, kemudian di bawahnya ada yang oblik. Nah, di antara yang longitudinal dengan yang sirkular ini, di antaranya ada plexus myentericus. Nah, untuk apa? Untuk mengontrol gerakan saluran pencernaan, khususnya frekuensi dan kekuatan kontraksi. Dan mereka harus peristaltik, mereka harus mengaduk-aduk makanan, gitu ya, mencerna secara mekanik dan kimia, ya, terutama yang mekaniknya ya. Kalau mengaduk-aduk atau gerakan otot itu mekaniknya berarti ya. Nah, ini diatur oleh plexus myentericus. Sedangkan plexus submukosanya atau plexus Meissnernya, dia itu peranannya pada sel-sel sekresi di epitel mukosa. Jadi dia mengendalikan sekresi dari organ-organ pencernaan, baik sekresi mukus, sekresi enzim, sekresi hormon. Nah, itu diatur oleh plexus submukosa. Sedangkan yang rangkaian saraf yang kedua adalah yang ekstrinsik. Tadi yang pertama yang intrinsik nih ya.
Nah, yang kedua adalah yang ekstrinsik. Ini terdiri dari sistem saraf otonom dan sistem saraf kranial. Jadi yang kranial ini yang B ya harusnya ya. Ini A, ini B. Nah, sistem saraf otonom itu sistem saraf yang bekerja secara otomatis gitu ya. Ada dua bagiannya yaitu simpatik dan parasimpatik. Simpatik dan parasimpatik ini bekerjanya itu berlawanan. Kalau simpatik, misalnya di sini sistem saraf simpatik pada alat pencernaan ini adalah mengurangi sekresi dan gerakan saluran pencernaan dengan menurunkan aktivitas ENS. Jadi dia menurunkan aktivitas yang intrinsik tadi, gitu ya. Maka yang parasimpatik kebalikannya, yaitu meningkatkan sekresi dan motilitas saluran intestinal, gastrointestinal, dan menaikkan aktivitas ENS. Jadi di simpatik dan parasimpatik itu pasti berlawanan, ya, pasti berlawanan. Nah, jadi kerja saraf simpatik yang tadi menurunkan aktivitas ENS itu juga dipengaruhi oleh emosi, misalnya marah, takut, cemas. Nah, ini bisa memperlambat kerja pencernaan karena si marah, takut dan sebagainya itu merangsang kerja saraf simpatis. Jadi dia bisa menurunkan aktivitas ENS, ya. Sedangkan sebaliknya yang parasimpatik bisa meningkatkan atau kebalikan dari kerjanya sistem saraf simpatik, yaitu meningkatkan aktivitas ENS, ya. Nah, jadi mereka selalu berlawanan. Nah, yang sistem saraf kranial ini yang B ya. Nah, ini sistem saraf kranial adalah bagian dari sistem saraf tepi. Itu sistem saraf kranial itu ada 12 pasang. Biasanya diberi nama Romawi 1 sampai Romawi 12. Nah, masing-masing ada peranannya ke bagian tubuh atau dari bagian tubuh tertentu gitu. Nah, yang bekerja di sistem pencernaan untuk ini alat pencernaan ini adalah sistem saraf kranial yang nomor 10 yang namanya sistem saraf kranial vagus. Nanti akan diulang lagi dibahas waktu kita bahas sistem saraf ya. Jadi ada sistem saraf kranial nomor 10, sistem saraf vagus yang bekerja untuk alat-alat pencernaan. Nanti akan keluar satu-satu nomor saraf kranial nomor 1 untuk mana, 2 kemana. Nah ya ke sistem-sistem yang lain ya. Nah kalau yang ke alat pencernaan ada yang nomor 10, nanti kita lihat lagi ada yang nomor berapa keluar juga. Nah itu secara umum tadi adalah gambaran dari kerja alat-alat pencernaan. Nah, berikutnya kita bahas satu-satu dari alat pencernaan yang paling atas, yaitu adalah rongga mulut. Rongga kafum, mulut itu oral atau oris. Nah, di dalamnya ada 3 alat, yaitu gigi, kelenjar ludah, dan lidah. Gigi itu dentis, kelenjar ludah, glandula, saliva. Karena ada banyak, ada lebih dari 1, maka glandula salivalis. Kemudian lidah, lingua. Ya, ini adalah rongga mulut kita. Ini di atasnya ada rongga hidung, nah ini adalah rongga mulut. Kemudian di atasnya ini adalah rahang atas, ini adalah rahang bawah. Berarti ada gigi, ada ini bibir, kemudian ini adalah lidah. Nah, kemudian di belakangnya ada faring. Ini ada kelenjar ludah. Nih, 1, 2, 3 kelenjar ludah terbesar. Nah, ini mulut dari depan ya. Gigi, lidah, kelenjar ludahnya pasti nggak kelihatan karena di dalam ya. Kemudian ini ada uvula atau orang sebut anak lidah ya. Uvula. Nah, ini adalah di depannya uvula adalah langit-langit lunak yang bisa menyentuh dengan lidahmu mana langit-langit lunak yang empuk-empuk. Nah, kemudian di belakangnya ada uvula gitu ya. Nah, kita lihat dari yang pertama gigi, kita udah belajar gigi dari TK mungkin ya, TK, SD juga udah belajar tentang gigi. Nah, fungsinya adalah untuk pencernaan mekanik, jadi dia menghaluskan makanan, gitu ya, motong-motong, gerus-gerus, gitu ya, cabik-cabik. Nah, tergantung dari giginya gigi apa. Tapi selain juga untuk membantu pencernaan makanan, menghaluskan makanan, dia juga membantu bicara ya. Kita coba lihat kalau kakek nggak punya gigi, maka suara yang keluar kalau dia bicara agak nggak jelas ya, vokal dan konsonannya. Kemudian memberi bentuk dan keseimbangan pada wajah juga begitu ya. Ada kalau manusia normal biasanya antara gigi di rahang atas dengan gigi di rahang bawah tuh ketemunya gini. Nah,
dia nggak begini nih. Kalau dia ketemu langsung, maka struktur wajahnya jadi beda lagi, gitu ya. Nah, kalau yang rahang gigi dari rahang atas kemudian maju terlalu jauh, struktur wajahnya juga berubah lagi, gitu ya. Nah, sekarang dengan teknologi yang sudah makin maju, maka susunan gigi itu sudah bisa dirapikan, gitu ya, dirapikan. Kalau panjangan bisa dipotong, gitu ya. Kalau kuning bisa diputihin, macam-macam ya teknologinya ya. Nah, jadi makanan itu perlu dihaluskan sehingga luas permukaannya lebih lebar, gitu ya, sehingga kemudian enzimnya bisa bekerja. Nah, jadi enzim itu nggak bisa kerja pada benda-benda yang masih bongkahan besar-besar, gitu ya. Dia harus harus larut dalam air lah paling enggak, gitu ya, sehingga dia bisa kerja. Nah, di mulut kita itu ada enzim betialin atau amilase, gitu ya, yang kemudian dia itu akan bekerja pada karbohidrat yang kita makan. Jadi karbohidrat yang kita makan, karbohidrat itu adalah polisakarida, kemudian bisa dipecah-pecah oleh enzim betialin menjadi disakarida, ya. Karena proses pencernaan makanan itu tidak sekaligus dari polimer menjadi monomer, tapi dia bertahap-tahap. Nah, setiap tahap terjadi pada suatu organ sampai akhirnya selesai di bagian akhir dari usus halus itu kemudian sudah siap diserap, itu udah jadi monomer-monomernya, gitu ya. Nah, ini adalah anatomi gigi, anatomi dan morfologi. Jadi kalau dari luar secara morfologi kalau kita gini kelihatan bagian putihnya di luar ini adalah mahkota gigi, kemudian ada leher gigi yang berbatasan dengan gusi, ini gusi ya, ini adalah leher gigi, kemudian adalah akar gigi yang tertanam di dalam gusi, di rahang ya, di dalam rahang. Nah, kalau dipotong penampangnya dari potongan membujur berarti ya, dari luar ke dalam ada bagian luar yang putih dan mengkilat, ini adalah email, bahasa Inggrisnya enamel, gitu ya. Nah, email ini keras banget dan mengkilat. Jadi gigi yang sehat itu yang mengkilat biasanya, karena kalau warna kadang ada yang lebih kuning daripada yang lain, gitu ya. Tapi walaupun itu sebenarnya dia sehat-sehat aja, asal emailnya masih utuh, yaitu giginya masih mengkilat, gitu ya. Kemudian di bawah email ini adalah dentin, ini adalah tulang gigi. Keras juga, tapi tidak sekeras email, tidak sekeras enamel, gitu ya. Jadi kalau ada bakteri pembusuk sudah mampu melubangi enamelnya, maka bagian dalamnya lebih empuk buat dia, karena yang paling keras adalah enamelnya, sehingga lubangnya bisa makin dalam, makin dalam, makin dalam. Nah, bagian yang paling tengah ini adalah pulpa, rongga pulpa yang isinya saraf dan pembuluh darah. Ini kalau lubangnya udah sampai pulpa itu akan sangat sakit sekali karena bakterinya akan ketemu sama pasukan pertahanan ya, ada darah putih dan sebagainya, sehingga kemudian bisa aja timbul nanah di sini. Nah, itu udah sangat sakit, ada sarafnya segala gitu di sini ya. Nah, kemudian bagian yang nempel sama gusi atau rahang bawah, rahang gitu ya. Ini bagian yang warna coklat ini. Nah, ini adalah semen. Nah, ini semennya. Kemudian bagian yang digambarkan putih, ini adalah ligamen periodontal. Ligamen periodontal. Kemudian ini akarnya, jadi ini bagian dari akar, kemudian bagian pulpa itu memanjang terus sampai ke bagian dalam, gitu ya. Nah, jadi rasa sakit gigi itu kalau udah sakit itu berarti udah sampai pulpa, udah ada saraf sakitnya ya. Kalau sampai sini biasanya ngilu aja ya. Kalau emailnya hilang itu ngilu terasanya, gitu. Ini mesti dijaga kesehatannya, ya. Nah, karena gigi manusia itu cuma 2 macam doang. Waktu pertama yang keluar adalah gigi susu, yang kedua keluar adalah gigi dewasa, gitu ya. Nah, jadi gigi susu itu mulai tumbuh sejak usia bayi 6 bulan sampai usia 2 tahun, gitu ya. Nah, jadi kalau bayi sekarang kadang 5 bulan itu udah keluar giginya. Biasanya gigi itu keluar sepasang-sepasang dan yang pertama keluar adalah gigi serinya, gitu ya. Nah, ini sampai 2 tahun
bisa berjumlah 20 kalau lengkap keluar semua 20 ya. Nah, 20 itu berbagi antara gigi yang di rahang atas dan gigi yang di rahang bawah. Jadi yang di rahang atas itu ada rahang atas ada 10, rahang bawah ada 10. Dia berbaris begini, 2 1 2 2 1 2. Ini bagian tengahnya. Bagian tengahnya berarti sini. Jadi ini misalnya ini 2 kiri 2 kanan gitu ya. Ini adalah 2 kiri gigi seri, 2 kiri gigi seri sebelah kiri sama kanan. Jadi gigi serinya ada 4 gitu ya. Kemudian ini gigi taring 1 1 bawah 1 1 atas 1 1 kiri kanan bawah 1 1 kiri kanan. Kemudian di belakangnya ada geraham depan premolar. Jadi ini I adalah incisivus, ini adalah gigi seri. Kemudian C itu adalah caninus gigi taring. Premolar adalah geraham depan. Gitu ya, geraham depan. Jadi semuanya kalau lengkap keluar itu ada 20. Nah, ini biasanya sampai usia 6 tahun, 7 tahun kalau sehat ya. Kemudian copot satu persatu. Biasanya yang duluan tumbuh, kemudian copot duluan. Digantilah dengan gigi dewasa. Jadi gigi dewasa itu kadang mulai tumbuh umur usia 7 tahun sampai lengkap itu bisa sampai usia 25 tahun atau lebih dari 25 ya, bergantung pada kondisi rahangnya gitu ya. Nah, gigi dewasa ini jumlahnya 32. Jadi 32 ini bukan 20 ini ditambah 12 yang baru, bukan. Tapi 32 ini baru semuanya. Karena yang 20 ini harus copot semuanya. Gitu ya. Ini copotnya itu bergantung dari apakah gigi dewasanya sudah mulai tumbuh. Jadi gigi dewasanya kalau dia udah mulai tumbuh ada di gusinya gitu ya, dia tumbuh pelan-pelan ke atas, dia akan mendorong-dorong gigi susunya. Sehingga gigi susu itu pasti goyang. Nah, kalau gigi susu goyang biasanya itu pertanda bahwa di bawahnya sudah mulai tumbuh gigi dewasa. Jadi kalau digoyang sebenarnya nggak usah ke dokter gigi untuk mencabut gigi, itu nanti akan copot sendiri, gitu ya. Nah, kalaupun ke dokter gigi dicopot karena goyangnya udah kuat banget gitu ya, maka nyopotnya juga gampang banget. Ya, biasanya dikasih obat bius yang ditaruh di kapas, ditempelin dingin-dingin gitu ya, terus dicabut, tik, tuh udah kena gitu ya. Nah, beda sama gigi dewasa. Gigi susu itu akarnya pendek aja, jadi gampang copotnya. Tapi kalau gigi dewasa akarnya dalam ya, panjang dan dalam sehingga kemudian sulit kalau mau dicabut. Mesti bius kiri kanan, kemudian pakai alat yang kayak kayak tang, kayak catut kayak gitu ya si dokternya itu. Agak susah. Nah, ini adalah gigi dewasa atau gigi permanen gitu ya. Ini 32-nya ini belum tentu juga seorang yang sudah dewasa itu giginya lengkap 32. Nah, karena disesuaikan dengan ukuran rahangnya. Kalau rahangnya cukupnya cuma 28 ya ada 28, atau 24 ya 24, atau 26 ada 26 aja gitu ya. Nah, karena ukuran rahang setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang emang mukanya kecil sehingga tidak muat 32 itu. Nah, tapi kadang gigi yang terakhir atau ini kan ada geraham depan, ada geraham belakang ya, molar itu geraham belakang, itu kadang yang terakhir itu dia maksa keluar walaupun rahangnya itu udah nggak cukup sebenarnya, sehingga keluarnya nggak sempurna tegap tapi dia miring. Nah kalau dia miring dia mendesak gigi di depannya, di sampingnya. Nah itu akan sangat sakit banget. Nah kalau yang kayak gitu maksa begitu dia harus dipaksa dicabut setelah dia keluar semua ya, dipaksa dicabut. Nah, dicabut tuh juga dengan tadi usaha keras ya karena dia udah miring, gigi dewasa pula. Jadi dia akarnya dalam. Karena kadang perlu pakai tindakan operasi juga gitu ya. Atau kadang gigi terakhir itu dia mau keluar tapi gusinya nggak mau kebuka. Sehingga harus dibedah kecil ya, dioperasi kecil dibedah, gusinya dibukain kemudian giginya dikeluarin gitu. Kadang juga begitu ya. Nah, jadi tata letaknya di mulut kita, ini rahang atas berarti 16, rahang bawahnya 16. Nah, gigi serinya tetap 4, kiri kanan ini ya. Kemudian taringnya juga tetap 4, 1, 2, kiri kanan, atas bawah 1, 1. Kemudian ada geraham depan 2, 2, 2, 2, 2, jadi 8 ya, 2, 2, 2. Dan geraham belakang 3, 3, atas bawah, kiri kanan 3, 3. Nah, itu kalau lengkap. Gitu ya. Nah, kalau gigi dewasa copot nggak ada gantinya.
maka rawatlah gigimu gitu ya, karena kalau seusia kamu giginya udah gigi dewasa. Jadi kalau copot nggak ada gantinya. Maka kalau ada berlubang-lubang sedikit segeralah ke dokter supaya bisa ditambal. Biasanya istilah di dokter gigi itu dirawat ya, sehingga kemudian tidak dicabut gitu, dirawat aja, ditambal aja gitu ya. Ini perbandingan antara gigi susu dan gigi dewasa. Jadi emang mulutnya kecil ya, muatnya cuma 20 aja. Kalau ini emang mulutnya makin lama makin besar ya, sehingga kemudian cukup untuk 32 gigi, atas bawah 16. Nah, jadi ini sesuai dengan proses pertumbuhan di tulang-tulang wajahnya gitu ya. Ketika dia 7 tahun, maka terlihat gigi dewasanya udah keluar gitu ya, gigi dewasanya keluar, itu ukurannya gede, ukurannya kan gede ya, tidak sesuai dengan ukuran wajahnya yang masih anak-anak ya. Tapi seiring berjalannya waktu, usianya bertambah, maka kemudian ukuran rahangnya juga bertambah, akhirnya gigi itu bisa rapi berbaris. Jadi kalau umur 7 sampai 12 atau sampai 15, kemungkinan besar dia tumbuhnya masih nggak rapih ya, masih tumpuk-tumpukan karena rahangnya belum melebar gitu ya. Nah, seiring dengan waktu maka ukuran rahangnya dan kepalanya bertambah besar, maka gigi yang tadi berantakan itu kemudian akan berbaris rapi sendiri kadang-kadang gitu ya, tidak perlu ke dokter gigi memasang behel gitu ya, kadang dia akan rapi sendiri. Maka proses pemasangan behel juga kadang dokter itu batasin, ini baru usia 12, jangan nanti aja usia 15 atau 17 gitu ya, ketika rahangnya udah hampir stabil ya ukurannya, baru kemudian dipasang behel. Udah rahangnya ukurannya hampir stabil, kemudian giginya masih berantakan. Nah, itu kemudian dipasangi behel. Behel itu kan untuk memaksa gigi itu berbaris dengan lebih rapi, gitu kan ya. Tuh. Nah, ini ada 3 macam bentuk gigi, kita udah belajar dari dulu ya. Gigi taring untuk mencabik-cabik yang ujungnya runcing. Gitu. Kemudian gigi seri, ini yang ujungnya kayak kampak ya. Nah, jadi untuk memotong-motong makanan, dan geraham ini yang permukaannya lebih datar. Ini geraham belakang terutama ya. Nah, ini untuk gerus-gerus sehingga halus gitu ya. Nah, itu gigi manusia. Lihat dari susunan giginya, kita punya cuma taring 1, berarti bukan karnivora. Gerahamnya juga cuma segitu, itu kalau disebut herbivora. Kalau herbivora, gerahamnya banyak banget gitu ya. Kalau karnivora, taringnya banyak gitu ya. Jadi kita bukan herbivora, bukan karnivora. Omnivora juga harus dimasak semua makanannya gitu ya. Nah, ini beberapa penyakit yang bisa timbul atau muncul di gigi kalau kita tidak merawatnya dengan baik. Bisa karies gigi atau kropos gitu ya. Dia ada demineralisasi, kan dia ada fosfor, ada kalsium gitu ya. Nah, ada kalsium, fosfor, ada fluor gitu ya, yang untuk kesehatan gigi kita udah belajar sebelumnya ini. Nah, itu kalau kita kekurangan bahan-bahan itu di makanan kita, maka gigi kita mudah rusak ya, mudah mengalami demineralisasi atau kropos, karies gigi ya. Jadi emailnya kemudian mudah terkelupas, dentinnya juga mudah rusak gitu ya. Kadang ini ditambah lagi dengan pekerjaan bakteri-bakteri pembusuk yang ada di mulut kita, ada Streptococcus, ada Actinomyces. Nah, maka pentingnya membersihkan mulut sebelum tidur itu ini supaya bakterinya pada hilang gitu ya. Jadi kalau kita mau tidur, sebaiknya kita gosok gigi dengan bersih, tidak ada sisa makanan. Kalau ada sisa makanan, kemudian kita tidur, maka kemudian si bakteri-bakteri pembusuk itu dengan sukacitanya kemudian memfermentasi sisa-sisa makanan itu, sehingga kemudian bangun tidur rasanya mulutnya asam misalnya. Nah, itu udah terjadi proses asemnya itu kemudian merusak email, merusak dentin gitu ya. Nih, kemudian ada penyakit periodontal, rusaknya ligamen periodontal-si. Jadi dia mudah goyah, ya. Jadi dia tertanamnya nggak kuat di gusinya, gitu ya. Ini mudah goyang. Kemudian gingivitis, ini ada plak. Nah, jadi kalau kita sikat giginya nggak bersih, maka sisa makanan itu masih ada di situ, nempel di area yang dekat gusi, gitu ya. Nah, ini makin lama makin banyak di sini nempelnya, dan makin banyak dan akhirnya mengeras. Kayak menjadi zat kapur gitu, saking kerasnya ya. Jadi ada plaknya. Orang sebutnya karang gigi.
kalkulus ya, tartar karang gigi. Nah, ini kan mengganggu leher giginya antara gigi sama gusinya gitu ya. Sehingga kemudian bisa terjadi iritasi, bisa terjadi radang gitu ya. Nah, biasanya kalau ke dokter, dokter akan tahu, wah ini pelaknya banyak banget, doa karangnya ini udah tebel banget, dibersihin ya. Nah, bersihin karang itu kadang mengikis emailnya ya, karena dia pakai alat bersihinnya gitu ya. Jadi sebelum itu terjadi, maka rawatlah gigi ya dengan baik. Kemudian kerenggangan gigi atau maloklusi, nah tadi ya, ini sebaliknya, rahangnya tuh lebar giginya, jadi barisnya jarang-jarang. Ini mesti didapetin. Ada yang juga genetis, kalau ini nih, antara gigi seri yang dua di kiri, dua di kanan itu ada celah di tengah-tengahnya. Itu sebenarnya genetis ya. Nah, itu bisa diperbaiki tadi dengan apa tadi, behel dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk dari tadi kelainan pada gigi. Nah, jadi ini ada, nah ini kalau di rahang dari gigi dari rahang atas dan rahang bawah itu bertemu begini ya. Ini struktur wajahnya beda ya. Nah, kemudian ini yang gigi yang di atasnya terlalu jauh ke depan gitu ya. Ini yang bawahnya terlalu jauh ke depan gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi di manusia itu begini nih. Gitu ya. Kemudian ini lubang, gigi yang berlubang bisa sampai pulpa. Nah, ini yang bentuk-bentuk karies gigi atau kropos gigi. Banyak terjadi pada anak-anak ya, anak-anak yang giginya masih susu, giginya udah hitam-hitam, coklat-coklat karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan manis bergula kayak permen, coklat gitu. Tapi dia kan sikat giginya belum benar ya, belum bersih sikat giginya, masih ada sisa-sisa makanan di dalam mulutnya, nah, itu kemudian dibusukkan oleh bakteri pembusuk. Gitu ya. Nah, perawatan gigi bisa dilakukan dengan cara fluoridasi, memberikan fluor di air-air yang dipakai gitu ya, terutama yang diminum. Kemudian gosok gigi secara teratur dan benar gitu ya. Pelajaran menggosok gigi ini udah banyak di mana-mana ya, dari mulai TK kan udah belajar gosok gigi yang benar. Kemudian mengurangi makanan yang manis-manis karena bakteri pembusuk di mulut itu paling suka makanan yang manis-manis. Kemudian makan dengan gizi seimbang, ada kalsiumnya, ada fluornya gitu ya. Kemudian ada fosfornya untuk kesehatan gigi. Kemudian perawatan teratur ke dokter gigi. Katanya sih, walaupun nggak sakit gigi, 6 bulan sekali kita harus ke dokter gigi. Ya tadi kita lihat ada yang lubang enggak, ada pelaknya enggak, supaya ditangani oleh dokter gigi. Gitu ya. Nah itu adalah gigi. Berikutnya adalah lidah, lingkungan. Nah lidah ini terbuat dari otot ya, jadi dia nggak ada yang keras-kerasnya. Maka dia juga tidak melakukan pencernaan mekanik, dia cuma mengaduk-aduk dan naruh makanan di kiri kah, di kanan kah, ya. Jadi dia aduk-aduk, ditelan kah, gitu ya. Dan kemudian kalau proses menelan dia dorong makanan ke arah ovaring dan kerongkongan, gitu ya. Nah, jadi tapi di sini dia punya bagian yang penting banget gitu ya, penting juga pada proses kita makan ya. Jadi permukaan lidah itu nggak halus, tapi ada tonjolan-tonjolannya yang kita sebut dengan papila-papilanya. Nah, papila ini di dalamnya ada indera pengecapnya. Jadi lidah itu bisa mengecap, bisa mengecap makanan. Kemudian setelah dikecap, maka zat yang terkandung dalam makanan itu diubah jadi sinyal di saraf-saraf yang ada di permukaan lidah. Sinyal itu kemudian dibawa ke sistem saraf pusat. Di sistem saraf pusat itu ada pusat-pusat kecapan yang bisa menginterpretasi atau membuat kita paham apa rasanya yang kita makan itu. Jadi bukan lidah yang merasakan makanan, tapi yang mengidentifikasi itu rasanya apa adalah otak. Di situ ada pusat pengecap, ya, pusat pengecap ada di otak. Nah, jadi yang menerima rangsang kecapan itu adalah papila yang ada di permukaan lidah, gitu ya. Sehingga kemudian lidah kita bisa merasakan 4 rasa utama, manis, asam, pahit, dan asin. Kemudian ada satu lagi yaitu umami, yaitu rasa gurih, itu juga bisa kita rasakan di lidah, gitu ya. Nah, kalau bayi baru lahir, maka kunci pengecapnya masih utuh nih, masih banyak banget. Sehingga kemudian dia sensitif banget terhadap rasa. Dikasih rasa sedikit aja buat dia tuh udah berasa banget ya. Maka kemudian
makanan untuk bayi itu lebih hambar dibandingkan untuk orang dewasa gitu ya. Jadi kalau ngasih rasa manis ya jangan gulanya sebanyak yang kita konsumsi gitu biasanya segitu ya. Nah, jadi karena tadi indera pengecapnya masih banyak banget. Nah, kemudian manusiawi banget kalau semua manusia itu tidak terlalu suka rasa pahit ya, karena rasa yang pertama dia terima itu adalah manis. ASI itu susu itu manis ya, maka lebih nyaman kalau makanan itu manis gitu ya. Tapi kalau pahit itu banyak yang nggak suka gitu ya. Jadi papila di permukaan lidah ada 3 bentuknya. Ada yang papila circumvallata, ada papila yang berbentuk payung atau berbentuk jamur sehingga disebut papila fungiform gitu ya, seperti jarum seperti jamur bentuknya fungiform. Ada yang berbentuk benang filiform gitu, filiform gitu ya. Nah, yang circumvallata yang jendolannya gede-gede yang ada di pangkal lidah yang baris membentuk formasi huruf V gitu ya. Kemudian yang payung itu ada di permukaan tapi agak jarang-jarang. Yang rapat-rapat itu adalah yang filiform gitu ya. Jadi ini permukaan lidah kita enggak rata ya, enggak halus, tapi ada jendul-jendulannya. Ini yang circumvallata, ini yang di belakang. Nah, ini kalau badan kita panas, radang tenggorokan, dia jendolannya jadi kayak jendol banget, kemudian warnanya merah gitu ya. Nah, ini circumvallata. Kemudian atau ini permukaannya circumvallata. Kemudian yang berbentuk jamur atau payung yang begini. Ini fungiform, yang berbentuk benang yang ini filiform. Ada di permukaan lidah. Nah, jadi ini. Nah, kalau yang jendol-jendolnya agak banyak ini adalah yang berbentuk jamur ya, fungiform. Yang filiform yang lebih halus di hampir seluruh permukaan lidah. Ini kalau satu papilanya kemudian dipotong melintang, membujur, maka kelihatan ini permukaannya, gitu ya. Jadi di setiap permukaan alat indera itu ada apa yang disebut dengan ada sel yang berbentuk rambut, disebut dengan sel-sel rambut. Ini ya. Nah, sarafnya pengecap itu namanya saraf gustatori. Sehingga ini adalah rambut-rambut gustatori. Kemudian ini ada pori kecapan. Nah, pori kecapan. Ini adalah sel-sel inderanya. Nah, ini adalah sel-sel inderanya yang warnanya lebih terang. Sedangkan yang warnanya lebih gelap adalah sel penyokongnya. Jadi kalau ada sel jaringnya itu ada sel utamanya yang kerja, terus ada sel penyokongnya yang kayak ngasih nutrisi, melindungin gitu ya. Nah, jadi yang warnanya lebih gelap adalah sel penyokongnya, supporting cell, gitu ya. Nah, jadi ini kemudian ada makanan yang larut dalam air, kemudian menyentuh rambut-rambut gustatori, kemudian menyentuh pori-pori kecapan, kemudian diubah jadi sinyal kimiawinya gitu ya. Sinyalnya itu kemudian dibawa ke saraf reseptor gustatorinya, kemudian berlanjut ke serabut saraf menuju otak. Nah, otak bagian mana? Pusat pengecap. Diinterpretasi, jadi ini adalah data masuk ya, data masuk ini sinyal tadi, diinterpretasi datanya, kemudian dibandingkan dengan memori sebelumnya, sudah pernah belum ngerasain makanan kayak gini. Kalau udah pernah maka tinggal dibuka di memori ini rasanya apa, sehingga kita kemudian paham, oh ini manis, ini asin, ini asam gitu ya, atau ini pahit gitu ya. Nah, jadi yang bisa mengetahui rasa makanan itu apa adalah pusat pengecap di otak gitu ya. Nah, lidah tuh cuma nerima rangsang doang gitu ya. Tapi kalau alat penerima rangsangnya rusak, maka data yang sampai ke pusat pengecap nggak lengkap. Sehingga kemudian otak kita bingung rasanya apa ya gitu karena datanya kurang lengkap gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi di permukaan lidah ada peta kuncup pengecap. Ini adalah ujung depan itu lebih peka terhadap rasa manis, samping belakang itu lebih peka terhadap rasa asam, samping depan lebih peka terhadap rasa asin, dan pangkal lidah itu lebih peka terhadap rasa pahit. Tidak berarti bagian yang lain tidak merasakan manis, tapi ini adalah bagian paling sensitif yang bisa merasakan manis. Begitu juga bagian yang lain bisa ngerasain asin, asam, pahit juga, tapi bagian yang paling sensitif adalah di peta-peta ini. Gitu ya. Umami juga nggak ada petanya, yang gurih-gurih itu hampir seluruh permukaan lidah bisa merasakan rasa umami. Itu ya.
Nah, jadi kalau ada bahan makanan sampai ke lidah, dia harus dilumat oleh air liur dulu. Jadi kalau kering itu nggak bisa. Lidah tuh nggak bisa deteksi gitu ya. Jadi harus dilarut dalam air liur dulu. Kemudian makanan itu menyentuh pori-pori kecapan. Kemudian menyentuh kuncup pengecap. Nah, kemudian rambut-rambut yang halus tadi akan terangsang. Nah, sehingga kemudian mengubahnya jadi sinyal. Jadi makanan yang kita makan nggak akan masuk ke dalam sini gitu ya, sampai di pori-pori aja. Nah, di pori-pori ini kemudian diubah larutan makanan tadi jadi sinyal-sinyal kimia sesuai dengan kandungan bahan yang terdapat di larutan makanan tadi. Nah, sinyal-sinyal itu kemudian dilanjutkan, dihantarkan, diubah dulu pakai sinyal, jadi sinyal listrik ya, dihantarkan oleh sel-sel sensoriknya menuju serabut saraf sensoriknya menuju pusatnya. Nah, pusatnya yang di otak itu yang kemudian mengolah data yang datang tadi. Ini rasanya apa kalau kayak begini gitu ya. Kemudian kita jadi paham, oh manis, nah oh asin gitu ya. Nah, jadi kemudian sinyalnya dihantarkan, dikirimkan melalui sel-sel indera tadi menuju saraf gustatori, menuju medula oblongata di otak. Ini adalah sum-sum lanjutan. Kemudian menuju talamus, ini bagian dari otak juga, baru kemudian sampailah di pusat cita rasa di otak besar, cerebrum, kemudian diinterpretasi, baru kita paham itu rasanya apa. Jadi prosesnya panjang, tapi dilakukan dengan sangat cepat oleh otak kita. Bisa dilakukan dalam waktu 1/1000 detik, 2/1000 detik, sehingga seolah-olah begitu makanan menyentuh lidah, kemudian kita tahu rasanya apa. Sehingga kita taunya bahwa lidahlah yang bisa ngerasain makanan gitu ya. Padahal enggak begitu prosesnya. Prosesnya ada di otak gitu ya. Tapi proses tadi proses ini berlangsung sangat cepat sehingga seolah-olah kemudian begitu datang makanannya begitu kita bisa rasakan. Nah, itulah kerja sistem saraf kita gitu ya. Nah, berikutnya adalah kelenjar ludah atau glandula saliva, glandula salivalis. Nah, ini berupa cairan, senyawa kimia gitu ya. Di dalamnya dia mengandung enzim. Enzimnya adalah enzim petialan atau amilase yang bekerja pada karbohidrat. Dia bisa mengubah karbohidrat atau polisakarida menjadi disakarida yaitu maltosa. Itu kalau makanan itu kita kunyah dengan lebih halus sehingga kemudian enzim ini bisa kerja. Kalau kita makan cuma mengunyah 1-2 glek, ditelan langsung 1-2 kunyah glek. Nah, itu makanan masih bongkahan gede dan enzimnya belum sempat kerja gitu ya. Maka enzim petialan di mulut itu kayak mubazir karena dia belum kerja gitu. Kemudian kita udah langsung menelannya. Tapi kalau kita biarkan dia bekerja, maka proses makan menjadi sangat lama gitu ya. Kunyah sampai halus gitu ya. Kemudian enzimnya bekerja, rasanya berubah menjadi lebih manis, baru kita telan. Nah, itu butuh makan berapa jam gitu ya. Oke. Selain itu, si kelenjar ludah ini ada lendirnya. Jadi itu melicinkan makanan sehingga mudah tertelan ya. Kalau ada makanan udah licin dari sananya, itu kadang belum kita telan udah meluncur duluan gitu ya karena licin. Nah, kalau ada makanan yang tidak licin gitu ya, maka air liur itu membantu melicinkan sehingga mudah ditelan. Kemudian kita tahu bahwa air liur itu ada lisozimnya, kemudian ada imunoglobulin A-nya. Jadi kalau ada kuman masuk bersama makanan, maka bisa dihadang dulu di lapis pertama sampai lapis ketiga juga ada di situ ya. Kemudian tadi lidah membantu kerjaan indera pengecap karena lidah bisa mengecap hanya bila makanan itu dalam bentuk larutan. Jadi kalau kerupuk kering itu ya harus dilarutkan, harus dilumat dulu gitu ya. Nah, kemudian membuat mulut tetap basah karena komponen utamanya adalah air, kan ya si air liur ini. Nah, ini juga untuk keperluan tadi nelan sama bicara. Untuk menelan, kalau ada makanan yang kurang dilumat oleh air liur, kemudian kita paksa telan, itu kan betapa orang Jawa tuh bilangnya seret banget di sini ya, susah kita nelannya gitu ya. Nah, kemudian untuk melancarkan bicara, ketika bicara itu keluarlah uap-uap air. Uap air itu yang asalnya dari ludah tadi gitu ya. Kalau udah bicara 2 jam itu udah pasti aus tuh ya. Karena air liurnya jadi lebih pekat daripada sebelumnya. Perlu diencerin lagi sama air yang kita minum gitu ya. Nah, kalau kita udah aus banget ngomong juga udah susah gitu ya karena kering rongga mulutnya gitu ya. Nah, jadi kandungan utama dari kelenjar ludah adalah air. Nah, 99% air. Kemudian ada enzim, ada lendir, musin,
Ada senyawa buffer untuk menetralkan asam, ya ini di kimia kita akan kenal ada senyawa buffer untuk stabilitas pH gitu ya. Nah, kemudian kelenjar ludah itu banyak, yang kecil-kecil. Nah, ada menyebar di rongga mulut kita. Nah, tapi yang paling besar itu ada 3 pasang, ya. 3 pasang yang paling besar yang nanti akan kita lihat yang di sebelah mana aja. Nah, kemudian produksi air liur itu dipengaruhi oleh banyak hal gitu ya. Dipengaruhi oleh penglihatan. Kalau kita lihat makanan dihidangkan dengan bagusnya gitu ya, atau kita tahu ih makanan ini kita udah pernah makan enak banget, padahal baru lihat doang itu air liur udah keluar. Dirangsang oleh bau. Ada makanan baunya harum banget ya, padahal kita lagi lapar banget, air liur kita keluar. Pikiran ingatan tentang makanan tertentu, padahal kita nggak ngelihat, nggak nyium juga, tapi kita menghayal, membayangkan makanan yang enak, air liur udah keluar, gitu ya. Juga dipengaruhi oleh jenis atau sifat makanan itu sendiri. Misalnya yang bisa mengeluarkan air liur banyak itu kayak makanan yang asem banget ya, misalnya mangga muda gitu ya, udah asem banget gitu ya. Ini juga bisa dipengaruhi oleh telinga gitu ya. Padahal nggak ngelihat, tapi kita dengar suara orang mengiris-iris mangga muda dekat bijinya, sek gitu ya. Di telinga tuh udah ngilu banget ya, air liurnya keluar gitu ya. Jadi makanan yang asam itu menyebabkan produksi air liur lebih daripada biasanya. Nah, dalam 1 hari air liur itu bisa keluar 1 sampai 1,5 liter. Tapi kan kita tidak buang ya. Jadi kalau kita menelan makanan dia juga ikut tertelan. Tidak menelan makanan nggak ada makanan pun secara periodik kita menelan air liur itu. Jadi bisa didaur ulang gitu ya. Nah, proses produksi air liur itu terjadi bila kemudian kita mengunyah-ngunyah makanan. Nah, ini akan menstimulasi kemoreseptor dan mekanoreseptor di dalam mulut, kemudian mengirimkan impuls sepanjang serabut saraf parasimpatik dan saraf kranial nomor 7. Tadi kita udah lihat nomor 10 ya, untuk gerakan dari alat-alat pencernaan gitu ya. Ada kranial nomor 10 yang namanya fasial. Tadi ada vagus ya, ini ada fasial. Dan nomor 9 glosopharyngeal. Ini hubungannya dengan produksi air liur. Nomor 7 dan nomor 9. Jadi kita udah kenal nomor 7, nomor 9, nomor 10 ya. Fasial, glosopharyngeal, dan vagus. Ada 12 nih ya. Nah, kemudian ada stimulasi pada saraf simpatik. Ini akan menghambat produksi air liur. Jadi kalau yang parasimpatik itu memacu produksi air liur, berarti yang simpatiknya kebalikannya. Dia menghambat produksi air liur. Nah, ini kalau ada kerja yang nggak beres, saraf simpatik kerja terus, nggak bisa direm, maka produksi air liur akan sangat kurang dan mulut kita jadi kering. Nah, kalau mulut kering itu jadi sakit, epitelnya pada mati kan gitu ya, sel-sel epitelnya pada mati gitu ya. Maka kemudian ada gangguan yang disebut dengan serostomia. Itu ketika produksi air liur tidak semestinya, kurang dari normalnya. Ya. Stimulasi pada saraf parasimpatik akan merangsang produksi saliva, ya, ini kan kebalikannya. Stimulan disebabkan oleh adanya makanan di rongga mulut, ya ini. Kemudian membaui, melihat atau memikirkan makanan, atau cuma dengar suara orang masak aja gitu ya. Lapar dengar suara orang masak, udah matang belum sih gitu ya. Nah, jadi ada 3 pasang kelenjar ludah terbesar di dalam mulut kita. Ini ada parotid, ini yang paling gede, itu ada di sebelah depan dari telinga ya, di dalam rongga mulut itu. Kemudian ada submandibula, berarti di area di dekat-dekat rahang bawah ya. Kemudian ada sublingual, ini di bawahnya lidah. Nah, yang parotid ini yang paling gede. Letaknya ada lubang kecil dekat geraham kedua di sisi rahang atas. Cairan yang dikeluarkan itu bening, disebut dengan serus. Ada buku yang nulisnya serum, tapi takut keliru dengan serum darah ya. Jadi serus, ini bening encer banget. Nah, yang submandibula dan sublingual ini ada lendirnya. Produksi cairannya ada lendirnya, ada mukusnya. Ini ada mukusnya, ada cairannya, ada mukusnya. Jadi ini lebih berlendir, gitu ya. Nah, itu adalah letak-letak dari kelenjar air liur, kelenjar saliva di dalam rongga mulut kita.
Nah, sampai situ selesai semua yang alat pencernaan yang ada di rongga mulut. Saya akhiri dulu sampai di sini. Nah, kita akan lanjutkan lagi bagian berikutnya di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.